segera bawa anak tersebut ke pusat kesehatan yang terdekat ya, agar bisa memastikan apakah sudah terjadi kondisi diabetes pada anak tersebut. Karena nanti kalau nggak kita deteksi segera, kita tata laksana nanti bisa menyebabkan kematian akibat komplikasi akut ketoasidosis diabetikum ya. Nah, jadi karena di Indonesia ini awareness-nya masih rendah, makanya sebagian besar pasien yang baru bisa ketahuan dia itu ternyata menderita diabetes setelah anaknya itu datang dengan kondisi komplikasi akut ketoasidosis diabetikum. Itu pun pada saat dia datang ke IGD atau poli rawat jalan atau klinik 24 jam itu kadang-kadang malah sering dicurigai bukan KAD ya. Kadang-kadang dia sakit-sakit perut, kram, itu malah dikira ada suatu kondisi appendicitis akut. Malah pernah kejadian sempat dibuka di meja operasi. Pasien-pasiennya poliuri kadang-kadang dikira ada banyak kencing, ya, ada sesak napas. Kadang-kadang dipikirkan, wah ini seperti pneumonia, padahal itu sebenarnya nafas kusmol tadi ya, sebagai upaya tubuh untuk mengurangi kondisi asidosisnya. Atau karena sudah kondisi yang berat, anak tersebut mengalami penurunan kesadaran. Sering dikira suatu kondisi gangguan susunan saraf pusat ya. Jadi sudah dia tidak bisa terdeteksi lebih dini, malah dia datang pada kondisi KAD, disangkanya malah kondisi yang lain sehingga terjadi misdiagnosis dan tata laksana yang tidak tepat, otomatis meningkatkan angka mortalitas dan morbiditasnya ya. Nah, di sini mau disampaikan ya. Jadi kalau anak-anak datang dengan kecurigaan ketoasidosis diabetikum, bila mana nanti kalian sebagai dokter menduga wah ini sepertinya pneumonia ya, cuma masih agak ragu, mungkin karena pasiennya gelisah, tidak bisa melakukan pemeriksaan dengan tepat, jangan sungkan untuk melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu ya pada saat semua anak dengan kondisi pneumonia. Atau ataupun misalnya kalian sebentar. Atau kalian dapatkan kondisi apa namanya, anaknya ternyata ada mual, muntah ya. Jadi mungkin kalian mengira itu suatu kondisi dispepsia atau diare akut. Itu jangan sungkan juga untuk melakukan pemeriksaan gula darah puasa. Gula darah sewaktu ya. Atau yang paling sering adalah kita menyangka anaknya ini loh kok kencingnya sedikit ya. Seperti itu. Padahal ternyata waktu diperiksa gula darah ternyata gula darahnya sangat tinggi. Nah, ini kondisi yang harus diwaspadai karena kalau seseorang anak dengan gula darah yang tinggi secara hukum patofisiologi kan itu mestinya kencingnya banyak ya karena tubuh kan menarik air ya dengan kondisi hiperosmolar tersebut. Ini malah kencingnya sedikit, itu berarti sudah menunjukkan bahwa kondisi dehidrasi yang lama itu sudah menyebabkan suatu gangguan fungsi prerenal. Akibatnya sudah terjadi gangguan ginjal ya. Nah, ini kita harus tata laksana secara cepat. Ini termasuk nanti kondisi ketoasidosis diabetikum yang tingkat tahap berat atau atau severe ya. Jadi KAD itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi hati-hati kalau dia gula darah tinggi tapi kencingnya justru sangat sedikit, itu sudah menunjukkan adanya satu kondisi KAD yang berat ya. Ataupun hati-hati nih, kadang-kadang dia dengan penurunan kesadaran wajah ataupun kejang ya, kejang karena gangguan elektrolit kan pada KAD. Dikira wah ini pasti ini suatu infeksi SSP kayak gitu kan, dilakukan pemeriksaan yang lain-lain yang tidak menduga adanya suatu KAD. Jadi setiap kondisi-kondisi yang menyerupai pneumonia, gastroenteritis ataupun infeksi SSP, silakan jangan sungkan untuk melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu ya, untuk mendeteksi wah jangan-jangan ini sebenarnya merupakan kondisi ketoasidosis diabetikum. Nah, kalau kita berbicara diabetes pada anak ya, waktu pada dewasa, tentunya yang namanya diabetes kan pasti berhubungan dengan kondisi gula darah yang tinggi ya. Tapi pertanyaannya, apakah setiap kita melakukan pemeriksaan yang menunjukkan gula darah yang tinggi itu sudah pasti diabetes ya? Jadi bagaimana tahapan kita dalam mendiagnosis diabetes? Jadi ada kriteria diagnosis DM. Yang pertama adalah konfirmasi dulu bahwa itu memang merupakan suatu kondisi diabetes mellitus. Apa itu? Yang pertama, bila kalian mendapatkan gejala yang klasik 3P tadi, dan disertai dengan ketika kalian melakukan konfirmasi gula darah sewaktu ya, dan diambil dari sampel plasma di atas lebih dari atau sama dengan 200, maka kalian sudah bisa
menegakkan diagnosis diabetes mellitus pada anak tersebut ya. Atau gula darah puasanya lebih dari atau sama dengan 126, tapi catatan puasanya ini minimal 8 jam ya. Ataupun gula darah 2 jam pasca puasa dengan pemeriksaan oral glukosa toleransi tes itu menunjukkan nilainya di atas 200 mg per desiliter. Dan pemeriksaan penunjang HbA1c ya yang menunjukkan rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir itu nilainya lebih dari 6,5%. Nah, dari sini sekalian sudah bisa menegakkan bahwa anak tersebut menderita diabetes mellitus ya. Jadi jangan buru-buru ya, mentang-mentang gula darahnya tinggi, langsung kalian konfirmasi sebagai DM. Tidak, lihat dulu ya. Adakah gejala klasik yang menyertai? Kalau tidak ada gejalanya tidak jelas, lakukan pemeriksaan gula darah puasa ya minimal 8 jam. Atau kalau perlu melakukan suatu pemeriksaan toleransi glukosa oral ya. Nah, yang perlu kalian ketahui ternyata banyak juga nih kondisi-kondisi yang menunjukkan hiperglikemi. Bisa karena kondisi stres, di mana terjadi peningkatan hormon kortisol ya, suatu hormon kontrregulator insulin yang menyebabkan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh ya, atau juga penggunaan steroid dalam dosis yang tinggi, mekanismenya sama ya, ataupun pada kondisi-kondisi Cushing syndrome ya, ini juga bisa menyebabkan kondisi hiperglikemi. Jadi kalian harus tahu dulu ya batasan dari diabetes mellitus. Jadi intinya tidak semua kondisi hiperglikemi merupakan diabetes mellitus. Nah, bagaimana untuk ketoasidosis diabetikum ya? Jadi ketoasidosis diabetikum ini yang namanya juga ketoasidosis diabetikum. Jadi ada bukti terjadi peningkatan benda keton dalam tubuh yang bisa dilihat dari apa? Ini dari nilai keton darah di atas 3 mmol per liter atau terdeteksinya keton urin lebih dari positif 2 ya. Terus asidosis ada bukti peningkatan angka asaman tubuh dari apa? Dari klinis bisa kita lihat. Apa klinisnya? Misalnya pasiennya tampak mual, sakit perut dan nafasnya kusmol atau cepat dan dalam ya. Itu yang menunjukkan kecurigaan kita kondisi asidosis pada pasien tersebut ataupun pada asidosis yang berat bisa disertai penurunan kesadaran ya. Dan yang namanya diabetikum itu adalah peningkatan gula darah di atas 200 mg per desiliter. Jadi nanti kalau kalian sebagai dokter, bila mana di pusat kalian bertugas tidak bisa memeriksa analisa gas darah, tapi ada kumpulan tanda dan gejala yang mencurigai suatu KAD, maka kalian bisa mentata laksananya sebagai ketoasidosis diabetikum ya. Kalau pemeriksaan glukosa stick ataupun keton urin, urinalisa itu biasanya ada di tingkat puskesmas ya. Jadi dengan adanya bukti keton, gula darahnya tinggi, pasiennya mengalami klinis asidosis, maka bisa kalian menegakkan itu suatu kondisi KAD ya. Nah, lihat nanti kalau dia kondisinya kesadarannya masih cukup baik, urinnya masih cukup banyak, tanda vitalnya masih adekuat, itu bisa kalian tegakkan sebagai KAD ringan ataupun sedang. Tetapi seperti misalnya pasiennya tadi sudah mengalami penurunan kesadaran, sudah mengalami gangguan perfusi, dia datang dalam kondisi shock ya, ataupun ternyata dia sudah mengalami penurunan jumlah urin atau oligurin, itu bisa kalian masukkan ke dalam kriteria KAD yang berat. Sehingga dari sini kita bisa perkirakan berapa jumlah cairan yang akan kita ganti ya sebagai rehidrasinya. Nah, kalau secara patofisiologi ini, jadi bila mana suatu anak itu sudah mengalami gangguan di tubuhnya, gangguan produksi insulin ataupun insulinnya tidak bekerja cukup baik ya, pada satu tingkat itu tubuhnya tidak bisa mengkompensasi lagi ya, maka terjadilah sekumpulan gangguan metabolik ya, mulai terjadi peningkatan hormon kontrregulatori, pemisahan cadangan lemak dan protein di tubuh ya, terjadi peningkatan benda keton, keasaman tubuh, gula darah terus meningkat, menarik cairan ya. Semakin biasanya ini gula darahnya sangat tinggi sekali ya kalau kita tidak dapat tata laksana dalam sekian waktu lama, terjadi diuresis osmotik ya, pasiennya kehilangan cairan bila tidak diimbangi dengan cukup minum, maka akan terjadi dehidrasi mulai dari ringan hingga berat ya. Kalau tidak ditangani bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal ya. Jadi patofisiologi menerangkan mengapa satu pasien pada saat dia awal jatuh dalam fase diabetes tidak bisa kita deteksi dan berikan tata laksana, maka lama-kelamaan tubuhnya tidak bisa lagi mengkompensasi kondisi ini dan jatuh dalam kondisi komplikasi ketoasidosis diabetik. Nah, ini yang sering terjadi di
di lapangan ya, bahwa terkadang anak-anak ini terlewat dari diagnosis DME, tahu-taunya dia baru ketahuan kencing manis setelah dia datang ke kita dalam kondisi KAD ya. Nah, jadi jangan sampai PR kita ya, jangan sampai kita baru bisa mendiagnosis keluarga kita, pasien-pasien anak kita diabetes mellitus setelah dia datang ke kita dalam kondisi KAD. Tentunya kita ingin mendeteksi secara dini, ketahuan cepat, kita berikan terapi insulin ya, sehingga dia tidak pakai lagi mengalami komplikasi KAD ya, karena KAD itu sangat berat sekali ya, bisa menyebabkan peningkatan morbiditas dan kematian ya, bila kita tidak memberikan tata laksana segera. Nah, tadi setelah kalian bisa mengkonfirmasi diabetes mellitus, maka tugas kalian adalah menentukan jenisnya ya, karena ini terkait nanti tata laksana yang diberikan. Tapi ingat, berdasarkan studi epidemiologis, diabetes pada anak itu hampir 90% adalah DM tipe 1 ya. Maka bila kalian mempunyai keterbatasan dalam penentuan tipe DM, bila mana pasien tersebut belum bisa dirujuk dengan segera. Jadi agar jangan sampai kita memperberat kondisi diabetesnya, maka ada tempat untuk kalian tetapkan dulu sebagai diagnosis kerjanya DM tipe 1 ya. Silakan memberikan terapi insulin sambil mempersiapkan pasien tersebut untuk dirujuk ya, agar bisa kita melakukan penelusuran etiologi dan tipe DM-nya. Karena apa? Karena untuk di Indonesia ini, kalau gold standar diagnosis pasti DM1 pada anak ini kan kita bisa mendeteksi adanya antibodi ya, tapi masalahnya antibodi ini kan cukup mahal, belum ditanggung BPJS, kalau berbayar bisa hingga 4 juta. Dan ini ada beberapa antibodi ya. Jadi bila ada yang tidak terdeteksi, belum tentu dia tidak ada antibodi, bisa jadi antibodi yang lain belum diperiksa. Makanya kadang kita membutuhkan pemeriksaan sebagai indikator bahwa insulin di tubuhnya memang sangat rendah. Apa itu? Itu tadi pemeriksaan C-peptida ya. Nah, tantangan yang kalian hadapi sekarang ini ya, kalau memang sekarang ini kan sudah banyak anak-anak yang mengalami obesitas kan. Jadi walaupun nanti kalian mendapatkan anak-anak, wah ini kayaknya obesitas sepertinya lebih ke DM tipe 2 ya. Jadi padahal kalian belum bisa membuktikan, belum bisa memeriksa C-peptida dan lain-lain, maka silakan tata laksana dulu sebagai DM tipe 1. Nggak perlu repot ya, nggak perlu pusing. Tata laksana dulu sebagai DM tipe 1, baru nanti kalian persiapkan untuk merujuk ya. Jadi jangan sampai tunggu dulu Bu, nanti aja kita pastikan. Jangan nanti keburu dia datang lagi ke kalian dalam kondisi komplikasi ketoasidosis diabetikum ya. Nah ini kira-kira memahami secara mudah perbedaan DM tipe 1 dan tipe 2 ya. Jadi nanti balik lagi sebenarnya DM itu tidak hanya DM tipe 1, DM tipe 2 ya, tapi ada juga yang tipe DM monogenik. Jadi ada gangguan mutasi gen ya. Jadi bukan karena sebab autoimun, bukan karena kerusakan resistensi insulin, tapi karena memang ada gennya yang mengalami error. Karena kita tahu yang namanya produksi insulin itu banyak sekali gen-gen yang mempengaruhinya ya, seperti yang saya jelaskan tadi di sini ya. Jadi mungkin ada gen yang kalsiumnya, gen ATP channelnya yang mengalami gangguan dan proses hormogenesis di dalamnya ya. Nah, itu disebut dengan monogenik ya. Tapi hasil akhirnya sama. Dia sama-sama mengalami penurunan produksi insulin ya. Nah, kalau untuk yang DM, nah satu lagi mau saya sampaikan. Justru kalau kalian mencari dari alur pohon keluarga ya, kalau DM tipe 1 itu memang paling sering dari pohon keluarganya itu sifatnya non familiar. Jadi istilahnya kalau ditanya, "Bu, ada nggak keturunan kencing manis pada keluarga?" Tidak ada, Bu. Makanya kami kaget juga kok anak kami dijudge sebagai DM, padahal kami nggak ada keturunan seperti itu. Beda halnya dengan DM tipe 2. Kalau DM tipe 2 itu kuat sekali faktor familial ya. Jadi kadang-kadang memang kita dapatkan riwayat DM pada generasi pertama ataupun kedua ya. Nah, kalau yang monogenik ini justru biasanya memang dari generasi pertama pun dia sudah terdeteksi ya. Dan karena sifatnya apa? Penurunannya autosomal dominan ya, seperti itu. Nah, kalau untuk produksi sepeptida, kalau tipe 1 karena memang sel beta pankreasnya rusak karena diperantarai autoimun, jadi pada saat diperiksa nilai kadar sepeptidanya itu sangat rendah biasanya ya, karena rata-rata onset atau manifestasi DM itu baru tampak setelah sel beta pankreas mengalami kerusakan di atas 80% ya. Kalau DM tipe 2 itu biasanya rendah ataupun mendekati normal ya. Sedangkan yang apa namanya tipe-tipe yang lainnya tergantung dari kerusakan genetiknya.
Nah, ini tadi yang DM tipe 2 yang diperantarai oleh resistensi insulin ya. Jadi kalau kita ibaratkan kunci, kalau DM tipe 1 kuncinya memang tidak ada, sehingga memang kita nggak bisa buka sel ini. Kalau DM tipe 2 kuncinya ada, tapi macet. Bisa karena karat ya, karena proses kerusakan inflamasi kronis ya, dan sebagainya yang kita sebut kondisi resistensi insulin ya. Jadi makanya sangat berbeda ya, nanti terapinya juga berbeda. Nah, jadi di sini dengan melihat adanya perbedaan tersebut, jadi kalau pada DM tipe 1 itu tidaknya memang akan sangat rendah sekali ya. Sedangkan pada DM tipe 2 itu masih terdeteksi, tapi biasanya dalam kondisi manifestasi diabetes dia akan mengalami kadar yang normal rendah ya. Biasanya kalau masih tinggi itu masih pada tahap prediabetes. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, seiring dengan kejadian obesitas pada anak juga semakin meningkat, ya kadang-kadang kita susah, ada anak obesitas, ada tanda-tanda resistensi insulin, tapi tidak menutup bahwa itu merupakan tipe 1 ya, kayak gitu. Jadi tetap saja kalau kalian memiliki keterbatasan di perifer itu, tetapkan dulu sebagai DM tipe 1 sampai terbukti bukan DM tipe 1. Jadi ada tempat bagi kalian segera memberikan insulin. Nah, ini salah satu manifestasi di tubuh kita ya, yaitu yang disebut dengan akantosis nigricans yang merupakan suatu pertanda bahwa tubuh kita sudah mengalami kondisi resistensi insulin. Jadi bisa dijumpai di lipatan leher, siku, ketiak ya. Bisa kita lihat kondisi akantosis nigricans ini ya. Jadi kalau nanti sebentar akan ada slide yang akan saya menjelaskan bagaimana memahami dari mulai adanya obesitas, resistensi insulin, kok bisa dia bermanifestasi sebagai diabetes ya. Nah, ini faktor risiko DM ya. Jadi yang namanya faktor risiko DM untuk DM tipe 1, apalagi misalnya keluarganya memang menderita DM tipe 1 itu semakin meningkatkan generasi berikutnya untuk menderita DM tipe 1 ya. Ataupun bayi-bayi yang terlahir kecil tapi dia dikasih langsung nutrisi yang banyak sehingga dia mengalami pertambahan cepat berat badan ya, itu juga mengalami risiko tinggi untuk mengalami DM karena tubuhnya sudah terkondisi mengalami resistensi insulin ya. Ini juga obesitas ya, terutama obesitas sentral. Ataupun obat-obatan tadi ya, kalau jadi ada pasien-pasien misalnya penyakit kronis yang membutuhkan terapi jangka lama steroid itu bisa menginduksi terjadi diabetes, tapi kita sebut sebagai diabetes mellitus tipe yang lain. Jadi bukan tipe 1, bukan tipe 2 ya. Nah, ini tadi yang saya sebut dengan kondisi obesitas ya. Jadi pada kondisi obesitas itu dia kan tubuh ini kalau kalian tadi apa bisa membaca kembali ya. Jadi kalau tubuh kita mengalami kelebihan kalori ya itu disimpan sebagai cadangan lemak, terutama lemak sentral atau obesitas sentral ya. Dan ini merupakan suatu kondisi inflamasi yang kronis jangka panjang ya. Jadi istilahnya apa? Dengan kondisi inflamasi kronis ini, maka dia akan menyebabkan kerusakan di berbagai tubuh kita. Jadi semacam toksik di dalam tubuh kita ya. Nah, ini suatu kondisi toksik ini kan tubuh kita ini kalau kita lean, kalau kita mempunyai kondisi tubuh yang ideal ya, maka tubuh kita ini sebenarnya sifatnya proteksi. Tapi begitu kita mengalami kelebihan berat badan, maka sel-sel tubuh kita ini justru akan berubah menjadi sifatnya inflamasi. Jadi dia akan berbalik merusak tubuh kita sendiri. Inilah yang kita sebut sebagai suatu kondisi peradangan metabolik ya. Obesitas sentral itu sendiri bisa diukur dari lingkar perut. Nah, jadi mudah nih. Silakan ukur lingkar perut kalian dibagi dengan tinggi badan. Kalau sudah di atas 0,5 itu sebagai bisa menjadi petanda obesitas sentral. Hati-hati nih, jangan-jangan pada kondisi tersebut kalian sudah mengalami dislipidemia, kolesterol yang jahatnya tinggi misalnya ya, bisa terjadi hipertensi, jangan-jangan sudah terjadi juga prediabetes atau bahkan diabetes ya. Jadi awalnya kalau yang obesitas ini dia justru kompensasi di tubuh kan insulinnya justru meningkat ya. Jadi yang namanya resistensi insulin itu adalah suatu kondisi di mana tubuh untuk mendapatkan efek yang sama itu membutuhkan kerja yang berlebih. Jadi misalnya anak ini makan, insulin dilepaskan oleh tubuh, maka usaha tubuh untuk segera menormalkan kembali gula darah itu membutuhkan jumlah insulin yang lebih banyak dibandingkan pada anak dengan kondisi
sensitivitas insulinnya yang baik ya. Jadi resistensi insulin ini bisa terbayangkan ya, bisa jadi si anak ini gula darahnya masih normal, tetapi normalnya ini dengan usaha yang luar biasa dari tubuhnya. Apa usaha luar biasa ini? Dengan melepaskan insulin dalam jumlah yang sangat besar. Nah, lama-lama insulin yang sangat besar ini akan bersifat merusak terhadap reseptornya, terhadap tubuh dia sendiri. Akibatnya tubuhnya tidak merespon kembali, terutama kerusakan itu pun akan menimpa sel beta pankreas. Makanya pada tahap diabetes, terkadang DM tipe 2 itu kadar C-peptidanya juga mengalami penurunan ya jumlahnya, seperti itu. Jadi hati-hati ya dengan kondisi obesitas, bisa karena dia ketidakseimbangan antara asupan dengan pembakaran energi, karena aktivitas dia yang menurun ataupun karena faktor usia ya, maka kondisi ini akan bisa menyebabkan resistensi insulin ya, bisa menimbulkan suatu kondisi sindroma metabolik. Jadi sekumpulan gejala akibat adanya gangguan metabolik dalam tubuh yang bersumber dari resistensi insulin. Apa itu gangguan metaboliknya? Mulai dari hiperglikemi nanti yang bisa hingga ke tahap diabetes mellitus. Bisa terjadi dislipidemia, kolesterol yang jahatnya meningkat ya. Bisa mengalami peningkatan tekanan darah atau hipertensi ataupun juga pada perempuan bisa mengalami kondisi PCOS ya yang juga akan mengganggu siklus haid dan kesuburannya tentunya ya. Nah, kita balik lagi ke DM tipe 1 ya. Jadi saya ingatkan kembali kalau kalian bisa mengkonfirmasi diabetes pada anak, itu sampai kalian bisa membuktikan bukan DM tipe 1, maka diagnosis kerja dulu sebagai DM tipe 1 ya. Walaupun anaknya itu obesitas ya. Nah, kalau DM tipe 1 itu memang terkait autoimun ya. Jadi tahapan DM tipe 1 itu apa? Begitu sebenarnya tubuh ini sudah mempunyai pembawa sifat untuk terkena kerusakan yang diperantarai oleh proses autoimun. Tapi ada pencetusnya, misalnya anaknya mengalami infeksi virus yang berulang, kondisi lingkungan yang tidak bersahabat, misalnya penggunaan zat-zat toksik ya, terpapar polutan dan sebagainya, maka proses autoimun ini akan mudah sekali terjadi ya. Mulailah bisa tubuh kita memproduksi antibodi ya yang menyebabkan kerusakan pada sel beta pankreas. Nah, kerusakan ini kan berjalan perlahan. Kalau hanya sebagian kecil sel beta yang rusak, itu mungkin belum bergejala atau prediabetes ya. Tapi semakin banyak kerusakan pada sel beta pankreas, akibatnya insulinnya juga dihasilkan juga semakin menurunkan. Nah, pada saat itu juga akan mulai terjadi gejala 3P tadi. Akibat gula darahnya mulai tinggi, anaknya mulai banyak kencing kan. Karena dia banyak kencing, dia tubuh memberi sinyal supaya dia banyak minum supaya tidak dehidrasi seperti itu ya. Karena tubuhnya tidak bisa pakai gula sebagai energi, akibatnya terjadi pemecahan cadangan lemak maupun protein di otot. Akibatnya apa? Berat badannya menurun. Ya, itu manifestasi diabetes ya. Ataupun nanti periode honeymoon. Jadi periode honeymoon ini biasanya kalau kita sudah memberikan terapi dengan memberikan insulin dari luar kan otomatis gula darah kan normal lagi. Nah, gula darah yang normal ini akan mengembalikan fungsi sel-sel beta yang tadi yang masih tersisa. Dia akan memproduksi kembali insulin. Ini yang kita sebut periode bulan madu atau honeymoon. Mengapa ini penting kalian sampaikan? Karena nanti kalian akan berhadapan dengan kondisi eh, yang namanya keluarga dikasih tahu anaknya DM tipe 1 butuh insulin yang lebih kurang seumur hidup, itu pasti sangat down sekali ya. Pasti tipe masyarakat kita kan mencari pengobatan alternatif ya. Kebetulan ternyata anak ini masuk periode honeymoon. Jadi disangka keluarganya, wah ternyata pengobatan alternatif saya mujarab nih, manjur. Mulailah dia melepaskan insulin ya. Padahal ini hanya merupakan fase honeymoon ya. Setelah nanti insulin yang di tubuhnya habis, dia tidak dapat insulin, pada saat itu gula darah dia tinggi kembali ya. Sampai bisa-bisa nanti dia datang kembali ke kalian dalam kondisi KAD karena dia tidak mendapatkan insulin dalam jangka waktu lama. Nah, ini yang harus kita ingatkan. Bu, nanti suatu waktu mungkin anaknya mengalami periode honeymoon yang ditandai dengan kebutuhan insulin semakin menurun. Tapi itu bukan berarti sembuh, Bu. Tapi itu merupakan kondisi yang sementara. Tapi anak ibu akan membutuhkan tetap insulin seumur hidupnya ya. Agar metabolisme di tubuh bisa berjalan dengan baik. Nah, ini kita menggambarkan bagaimana DM tipe 1 di masyarakat bisa terdiagnosis ya. Ternyata itu tadi, karena awareness kita terhadap gejala
gejala utama 3P tadi masih rendah ya, masih sering salah persepsi, sehingga sebagian besar anak remaja itu justru baru ketahuan DM-nya justru setelah dia datang ke kita dalam kondisi KAD. Kadang pun KAD itu pun juga kadang kita salah mendiagnosis ya, yang seperti saya bilang tadi kan. Nah, inilah tantangan kalian sebagai seorang calon dokter ya, agar jangan sampai kalian tuh kurang aware sehingga pasien-pasien kalian atau bahkan jangan-jangan anak-anak kalian sendiri nanti tidak ketahuan menderita DM gitu ya. Nanti baru ketahuan setelah, loh kok anak saya nih beratnya kok nggak naik-naik ya, kok sekarang kok makin kurus, terus sampai suatu waktu, loh kok gula darahnya tinggi gitu kan. Baru ketahuan, wala ternyata anak saya ternyata DM. Karena awareness kalian yang rendah ya. Nah, ini ternyata DM pun mempunyai komplikasi ya yang bisa mempengaruhi kualitas hidup. Jadi intinya apa? Tantangan kita adalah kita harus bisa mendeteksi sedini mungkin dan memberikan terapi yang tepat. Kenapa? Agar juga anak-anak kita supaya bisa terhindar dari komplikasi ini ya, bisa meningkatkan komorbid dan kematian akibat dari komplikasi DM ya. Nah, kalau untuk DM yang tipe 2 ini apa? Jadi misalnya kalau kalian mendapatkan kondisi pada DM tipe 2 ya yang obesitasnya berat ya atau ada hipertensi itu harus hati-hati ya, harus dideteksi. Nah, pesan yang saya mau sampaikan itu sebenarnya kalau prognosis itu lebih baik DM tipe 1 karena DM tipe 1 kan cuma cuma permasalahan tidak ada kunci aja. Kalau DM tipe 2 ini permasalahannya adalah begitu seorang anak mengalami komorbid obesitas, justru penyakitnya mulai berjalan. Jadi begitu kalian menegakkan diagnosis DM tipe 2 itu sebenarnya jangan-jangan kalau kalian telusur lagi, tuh anak jangan-jangan sudah mengalami dislipidemia, jangan-jangan sudah mengalami hipertensi, jangan-jangan sudah mengalami komplikasi makrovaskuler maupun mikrovaskuler ya. Jadi makanya nanti alur kerjanya beda. Kalau ada DM tipe 2 terdiagnosis itu biasanya kita segera screening kemungkinan-kemungkinan komorbid yang menyertainya. Beda sama DM tipe 1 ya. Nah, kalau untuk pencegahan ini masih dalam studi apalagi kita negara berkembang ya. Jadi usaha kita yaitu tadi dengan meningkatkan awareness itu kita bisa mengetahui secara sedini mungkin adanya diabetes pada anak ya dengan gejala 3P. Ayo cepat segera periksa gula darah, segera berikan terapi ataupun juga pola hidup sehat ya agar jangan sampai menginduksi tadi proses autoimun tadi pada anak tersebut ya. Kalau pada tipe 2 ini sebenarnya tidak semua anak itu kita periksa gula darah enggak ya. Yang ada apa? Yang ada tanda-tanda dia bisa ke arah DM tipe 2 apa? Misalnya kalau kita dapatkan anak itu gemuk ya, ada misalnya akantosis nigricans atau ada riwayat keluarga dengan DM tipe 2 ya, ataupun dia ternyata juga mempunyai riwayat dulunya lahirnya kecil tapi kok cepat sekali gemuk. Nah, itu bisa kalian segera melakukan pemeriksaan gula darah. Jangan-jangan si anak ini udah mengalami DM tipe itu bisa. Jadi kalau DM tipe 2 tuh sifatnya apa? Pencegahannya kalau yang primer itu tadi biasakanlah pola makan yang seimbang, aktivitas yang baik ya gitu. Tapi kalau dia ada kondisi komorbid ini segera periksa jangan-jangan dia sudah menderita DM tipe 2. Nah, ini yang saya mau sampaikan karena sekarang generasi kayak ini kan makanan ya tahu sendiri ya, yang namanya boba ya, tinggi kalori, banyak zat-zat tambahan, makanan minuman kemasan ya. Dan ini ternyata sudah terbukti dari studi meta-analisis bahwa ini semua merupakan suatu faktor risiko untuk terjadinya DM tipe 1. Jadi istilahnya dengan kita mempunyai pola hidup yang tidak sehat, itu mempercepat timbulnya awitan dari DM tipe 1. Kalau kita punya pola hidup yang sehat. Mungkin dari kalian atau kita ada sebenarnya pembawa bakat DM tipe 1, tapi karena pola hidup kita sehat, maka tidak sampai tercetus muncul di permukaan. Nah, ini tadi ya, dengan kita membiasakan diri hidup sehat, otomatis kita bisa menekan penyakit-penyakit yang memang menjadi bawaan di tubuh kita ya. Jadi tetap saja kita harus memberikan edukasi termasuk diri kita sendiri ya, bahwa yang namanya pola hidup itu sangat mempengaruhi sekali akan terjadinya penyakit-penyakit degeneratif ataupun gangguan metabolik. Nah, ini begitu kalian tadi sudah mengkonfirmasi DM pada anak, tetapkan sebagai DM tipe 1, ada 5 pilar ya. Mengapa 5 pilar ini ditekankan? Jangan sampai mindset kalian itu DM tipe 1, dia kan gak ada insulin. Sudah, ini saya berikan insulin, sudah selesai perkara. Tidak seperti itu ya. Jadi kita berikan insulin tetap harus butuh pemantauan kan. Yang namanya tujuan
tata laksana pada DM pada anak ini kan apa? Tujuannya adalah agar gula darah tetap terjaga dalam rentang normal. Dengan apa? Dengan kita menjamin insulin itu cukup dalam tubuh selama 24 jam. Sedangkan kebutuhan insulin kan beda-beda. Kalau pada anak yang berolahraga, aerobik khususnya, mungkin kebutuhan insulinnya tidak terlalu sebanyak pada anak-anak yang pola hidupnya tidak aktif atau sedentari ya gitu. Jadi kalau kita cuma menyamakan insulin tanpa melihat aktivitasnya, tanpa melihat dia stres atau tidak, tanpa memperhatikan pola makan, nanti malah kita tidak bisa menjaga gula darah dia dalam rentang normal. Kita ngerasa udah kasih insulin, tapi kok gula darah dia masih tinggi. Kira-kira seperti itu gambarannya ya. Dan ini juga sifatnya individual. Jadi dosis yang untuk walaupun dia sama-sama anak usia 5 tahun, tapi belum tentu kebutuhan dosis dia sama persis ya. Jadi benar-benar bersifat individual. Jadi apa yang kita perhatikan usia ya, kalau usia pubertas itu kebutuhan insulin sangat meningkat. Karena apa? Karena kita tahu pada fase pubertas seorang anak mempunyai kadar hormon pertumbuhan yang tinggi, misalnya ya hormon seks, steroid yang tinggi, yang mana semua itu merupakan hormon-hormon yang bersifat berlawanan dengan kerja insulin ya. Ataupun kalau sudah remaja kan sudah tahu stresnya sudah tinggi, udah misalnya udah terkait gaya hidup, sudah misalnya dari faktor emosi udah mulai naksir-naksir, dari pertemanan, jadi faktor stresnya lebih tinggi, jadi membutuhkan relatif insulin yang lebih tinggi ataupun kebiasaan di dalam keluarga. Nah, yang pesan yang disampaikan adalah regimen tidak boleh dihentikan pada saat sakit. Kenapa? Karena banyak kejadian mentang-mentang dia sakit nggak mau makan, wah dia kan nggak mau makan dok, ngapain juga kita kasih insulin gitu kan. Nah itu persepsi yang salah. Jadi kalau kalian buka lagi buku pelajaran kalian mengenai fisiologi dan patofisiologi tubuh, kalau tubuh nggak makan, otomatis kan tubuh tetap memecah cadangan tubuh kan. Dia memang nggak dapat makanan dari mulut, tapi dia akan memecah makanan dari tubuh dia sendiri. Nah itu kan merupakan hasilnya apa? Gula darah. Gula darah itu kalau kita nggak kasih insulin, akibatnya apa? Tubuh nggak bisa pakai kan. Jadi makanya kita mengenal nanti adanya kebutuhan insulin yang diperlukan untuk mengatasi gula darah pada saat dia makan ataupun insulin basal yang diperlukan untuk agar mekanisme metabolisme basal juga tetap berlangsung ya. Jadi ingat ya, walaupun sakit dia tetap butuh insulin. Nah, ini dosisnya. Jadi nanti kalau kalian sebagai dokter, kalau kalian menegakkan dosis BM, silakan berikan dulu dosis awal ya. 0,7. Biasanya kita mulai 0,7 unit per kilo per hari ya. Bagaimana cara kita memberikannya ya? Biasanya memang kita kenal ada insulin diberikan 2 kali, ada yang basal bolus, jadi diberikan sebelum makan dan pada saat dia malam sebelum tidur sebagai insulin basal, ataupun bisa juga basalnya tidak selalu malam, bisa juga pagi, tapi dia diberikan mungkin hanya cukup 1 sampai 2 kali ya, atau berupa insulin pump ya, insulin yang pakai alat sehingga dia tidak perlu repot mau makan suntik, tapi otomatis alat tersebut akan memasukkan insulin di tubuhnya. Nah, ini kalau anak-anak paling sering pakai regimen basal bolus karena kita bisa mudah menyesuaikan kebutuhan. Kan saya bilang tadi, kebutuhan insulin berubah-ubah. Kalau anaknya makannya sedikit, mungkin kita sesuaikan dosisnya. Anaknya lagi aktivitasnya banyak, mungkin dosisnya kita sesuaikan tergantung dia aktivitasnya aerobik atau anaerobik ya. Atau pasiennya lagi stres, lagi sakit, mungkin kita butuh dosis yang lebih tinggi. Makanya untuk lebih mudah mengatur dosis, anak-anak kita pakai regimen basal bolus ya. Jadi yang namanya bolus itu adalah insulin yang kita berikan untuk mengatasi kenaikan gula darah akibat dia makan ya. Terutama makan besar. Biasanya kita berikan 3 kali sebelum makan, pagi, makan siang, ataupun makan malam. Karena dia harus cepat mengatasi kenaikan gula darah, harus kita pakai insulin yang kerja cepat ya, atau kerja pendek. Kalau kerja panjang dia nggak bisa mengatasi dengan segera ya. Karena itu tadi tujuan dari tata laksana DM adalah menjaga gula darah tetap normal, baik kondisi dia makan maupun tidak makan. Nah, ini yang basal harus kita suntikkan ya. Jadi walaupun dia makan nggak makan, insulin basal harus tetap kita berikan pada seorang anak dengan DM tipe 1 ya. Nah, kalau regimen split milk itu biasanya pada pasien yang sudah bisa lebih dewasa, lebih besar karena dia sudah bisa disiplin ya. Aktivitas dia sudah teratur, makan dia sudah teratur. Nah, ini kalau pasiennya mempunyai cukup ekonomi tinggi, bisa pakai pompa insulin. Kenapa? Karena ini biayanya mahal, belum di cover BPJS, tapi memang lebih memudahkan pasien ya, dia tidak perlu repot harus suntik-suntik ya, dia otomatis tubuhnya mengatur kebutuhan sesuai dengan setting kita ya.
Nah, yang paling penting pada seorang dokter dalam manajemen diabetes adalah harus mengajari keluarga pasien bagaimana cara menyuntik insulin yang benar ya. Jadi kalian sampaikan bahwa terdapat beberapa area penyuntikan insulin. Yang paling bagus itu sebenarnya penyerapannya sekitar pusar ya. Yang kedua adalah lengan, yang ketiga paha, dan yang terakhir bokong. Caranya bagaimana? Tekniknya rotasi. Jadi kita tentukan dulu, kamu mau nyuntik dari mana dulu? Dari perut nih misalnya kan. Kalau dari perut oke, mau pakai regio yang mana? Kanan atas, regio perut bawah kiri, misalnya regio kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Nah, kita tentukan misalnya regio perut kanan atas ya. Kita bikin imajiner jarum jam. Nah, setiap penyuntikan itu diberi jarak kira-kira 1 jari. Misalnya suntik pagi insulin di jam 12 misalnya ya. Suntik makan siang di jam 2 misalnya. Suntik makan malam di jam 4 seperti itu selanjutnya ya sampai habis lingkaran ini. Nanti baru dia berpindah di regio lain. Jadi jangan sampai dia nyuntik makan pagi di sini, makan siang di sini, makan malam di sini, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi berdasarkan teknik rotasi ya. Berapa jaraknya? Lebih kurang 1 jari dari titik suntik injeksi insulin sebelumnya. Kenapa? Karena kalau nggak kalian atur nanti dia bisa bengkak area penyuntikan. Kalau bengkak dipaksa tetap suntik di sana nanti malah insulinnya tidak bisa diserap dengan baik ya. Nah, kalau DM tipe 2 itu tidak kompetensi kalian ya. Jadi intinya kompetensi kalian kalau ada DM pada anak konfirmasi tetapkan dulu sebagai DM tipe 1 segera beri insulin dan direncanakan untuk dirujuk ya sesegera mungkin sebisa mungkin untuk menelusuri penguat bahwa memang dia DM tipe 1 yang membutuhkan insulin seumur hidup ya. Misalnya nanti ada C-peptida, HbA1c dan lain sebagainya. Nah, ini diet, pengaturan diet penting ya. Karena kita kan tahu yang namanya keseimbangan gula darah di tubuh ya, itu kan tergantung nanti di sini saya nggak buat ya. Jadi istilahnya yang mengatur gula darah kan terutama adalah insulin ya. Insulin. Jadi kalau kita misalnya dosis insulin ini setara dengan kalau kita makan 1 piring misalnya ya. Kalau kalian mengubah pola makan tidak teratur, otomatis kalau dengan tidak diatur dosis insulin, akibatnya gula darahnya nanti malah bisa masih tinggi ataupun sebaliknya gula darahnya menjadi rendah atau hipoglikemi karena kalian tidak mengatur pola makan ya. Jadi pada anak DM itu kita atur kebutuhan karbohidratnya 40-50%, protein lebih kurang 15-25%, lemak lebih kurang di bawah 35% misalnya ya. Terus kita juga itu nanti menghitung kebutuhan dari insulinnya ya. Sebentar ada nggak saya kasih di sini ya. Ini nanti akan saya ajarkan pada skill lab manajemen insulin ya. Jadi nanti saya akan mengajarkan bagaimana menghitung karbohidrat counting ya. Jadi kita tahu kalau kita makan segini kita butuh insulin dosis segini misalnya. Ataupun wah ternyata gula darah saya tinggi, saya harus koreksi berapa. Nah, itu harus kita ajarkan kepada pasien-pasien kita. Nah, untuk aktivitas fisik itu kita harus sampaikan kenapa? Karena yang namanya aktivitas fisik itu kan akan mempengaruhi sensitivitas insulin ya. Kalau kita aktivitas aerobik itu insulin akan bekerja dengan baik. Akibatnya kalau kita tidak mengubah dosis bisa hipo pasien-pasien kita. Tapi kalau pasien kita olahraganya justru anaerobik yang sifatnya kompetisi itu justru gula darahnya bisa tinggi. Jadi kalau dia nggak koreksi, dia bisa mengalami kondisi hiperglikemi atau bahkan komplikasi KAD ya. Itu. Nah, ini HbA1c. Jadi HbA1c ini kan menunjukkan kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir. Jadi kalau HbA1c pasien itu 12, wah itu bisa kita bayangkan. Nah, itu rata-rata gula darah dia itu sekitar 300 ya. Jadi kalau dia misalnya pura-pura ngelapor, dok gula darah saya bagus kok dok. Tapi waktu kita lihat HbA1c-nya tinggi, wah ketahuan dia bohong ya. Karena HbA1c ini nggak bisa ditipu ya. Ini menunjukkan berapa sih rata-rata dia dalam 3 bulan terakhir ya. Dan di lembar pemantauan gula darah ya. Jadi kita sarankan anak tersebut memantau gula darah setiap sebelum ataupun sesudah makan agar kita bisa menyesuaikan dosis insulin ya ataupun asupannya. Kenapa? Tujuannya tadi itu satu kan kita mau anak itu mempunyai gula darah dalam rentang nilai normal. Nah, ini hati-hati. Ada aspek psikososial ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu anak-anak DM,
Itu biasanya mereka tuh menderita stres. Kenapa? Karena dia merasa berbeda dengan temannya. Kok saya makanya harus diatur gitu kan? Kok saya setiap sebelum makan harus cek gula darah dulu sih? Kenapa saya setiap makan harus suntik insulin? Kenapa saya tidak bisa dalam tanda kutip bebas seperti teman-teman saya? Itu harus kita ada pendampingan ya. Karena kalau dia stres kan hormon stresnya tinggi kan, otomatis nanti gula darah dia juga meningkat. Akibatnya dia tidak bisa terjaga gula darahnya ya. Jadi pesan yang mau disampaikan apa? Kalau kalian mengkonfirmasi kondisi diabetes mellitus pada seorang anak, tetapkan dulu sebagai DM tipe 1 ya. Silakan berikan tata laksana sebagai DM tipe 1 sampai terbukti itu DM tipe yang lainnya ya. Sebelum disambung ke Ade, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Eh, ini kuisnya interaktif aja ya. Jadi nanti sebelum saya masuk ke Ade, nanti saya akan melempar pertanyaan. Silakan volunteer dari kalian menjawab ya. Jadi kalau jawabannya benar, bisa mewakili kelas kalian ini. Kalau nggak bisa jawab, berarti nanti agak tambah PR ya. Oke, yang pertama adalah bagaimana konfirmasi diabetes mellitus. Silakan, saya beri hitungan 1 sampai 10. Silakan volunteer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada bisa jawab. Oke, PR Ini dok, pertama. Ada bisa jawab? ini dok, maaf saya kira resen dulu di Zoom-nya. Oh, silakan raise hand. Siapa? Farel ya? Ya, Silakan Farel mewakili teman-temannya biar nggak dapat PR. pertama itu konfirmasi DM, Mm-mm. gejala khasnya itu ada tiga, ada Ya, poliuria, polifagia, sama polidipsia. ya, Terus gula darah plasma yang sewaktu itu lebih mm-mm. dari 200 miligram per desiliter. Ya, Gula darah puasa lebih dari 126 miligram per mm-mm. desiliter. Terus Dengan eh, syarat puasanya berapa lama ini? Tahan. puasa minimal 8 jam. Ya, minimal 8 jam. Terus? Nah, terus untuk gula darah 2 jam setelah makan, lalu juga untuk yang oral glucose toleransi test, itu Mm-mm. hasilnya tetap lebih dari 200 mg per desiliter. Ya. Mm-mm. Terus HbA1c-nya lebih dari 6,5%. Ya, jadi bila kita mendapatkan kondisi itu bisa kita konfirmasi sebagai DM tipe 1 ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, eh, bagaimana tata laksana DM tipe 1 pada anak? Silakan. Regimen apa yang harus diberikan? Berapa dosisnya? Pemantauan apa yang diperlukan? Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak ada raise hand. 10. Udah, Ada? Siapa? saya agak genting. Siapa? Siapa? Siapa yang Agak jawab? Farel lagi. agak dak Agai mana-mana coba bisa ini enggak?